Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada teman-teman semuanya nih yang udah nyempetin waktunya datang di kuliah virtual Genom kali ini, dan tentu saja terima kasih kepada narasumber kita kali ini, yaitu ada Kak Hajar Indrawardana. Sama-sama. Nah, teman-teman buat yang nggak tahu siapa itu Kak Hajar itu boleh ditampilin CV-nya Kak Hajar? Nah, ini dia nih. Kak Hajar. Kak Hajar itu alumni dari Biologi UIN Jakarta, sekaligus anggota Gen 4 juga di Genom. Kak Hajar ini lulusan dari alumni 2014 yang lulus tahun 2018 dia lulus S1 di Biologi UIN Jakarta. Dan ini pengalamannya banyak banget ya dari Kak Hajar ini. Bisa teman-teman lihat di CV-nya. Nah, untuk publikasi sendiri, Kak Hajar ini sampai saat ini udah punya 3 ya Kak Hajar ya publikasi. Iya, mudah-mudahan bisa tambah. Amin. Setelah lulus dari Biologi UIN Jakarta pada 2018, Kak Hajar ini kerja sebagai mikrobiologi analis di PT Unilever Dana dari mulai Maret 2019 sampai Agustus 2020, dan sekarang bekerja di PT Kartika Bina Medika Tama atau Medika Plaza sebagai molekular analis. Nah, mungkin sekian perkenalan dari saya pada Bang Hajar. Mungkin kita cerita dulu kali ya dulu Hajar tuh waktu kuliah gimana sih? Ya. Mulai dari kegiatannya saat organisasi sih yang paling utama nih, biar teman-teman semangat di sini buat ikut organisasi gitu. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam Raka, terus pengurus. Terus tadi saya lihat ada Kapuri. Halo Kapuri, terus ada Bang Rois juga. Tadi kayaknya sempat ada Kak Yudi ya? Iya, tadi sempat ada. Oh ya, sempat ada. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Abang. Kedengeran kan ya suaranya? Kedengeran Bang, jelas. Tadi apa pertanyaannya? Iya, jadi kan di sini banyak teman-teman mahasiswa juga nih, yang mungkin masih galau gitu Bang mau ikut organisasi, tapi kayaknya sibuk banget. Kalau dilihat tadi kan CV Bang Hajar tuh kan banyak banget tuh organisasinya atau kegiatannya. Gimana sih Bang biar kita tuh mahasiswa selain kuliah, kita bisa produktif juga di luar kuliah itu? Oke. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman saya nih waktu dulu kuliah, saya memposisikan kuliah itu sebenarnya pengen seimbang. Jadi kayak organisasi, terus akademik di kuliahnya sendiri, terus jangan lupa kayak riset, publikasi, kegiatan ilmiah, dan satu lagi nongkrong atau main-main. Jadi kayak 4 faktor ini atau 4 item ini ketika kuliah tuh saya perhatiin banget. Perhatiin maksudnya apa? Diusahakan keempat-empatnya itu seimbang. Artinya saya nggak belajar terus-terus belajar, atau nongkrong terus-terusan nongkrong, atau berorganisasi dan mengesampingkan yang lain. Jadi intinya sih pengen mencoba pas lagi kuliah dulu itu keempat item yang tadi saya sebutin itu bisa dapat semua. Nah, kalau dulu sih pas lagi masih kuliah, itu yang jelas saya ikutan 3 kelompok studi. Jadi 3-3-nya dulu, Genom, KPB, sama MBC ikutan.
terus aktif juga di organisasi mahasiswa itu di Himbio. Tapi saya ngebatasin diri untuk hanya aktif sampai tingkat himpunan aja. Sisanya mungkin beberapa kali aktif di kayak Banten Mengajar, terus yang organisasi di luar kampus. Paling itu sih, nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya aktivitasnya, biasa aja sih. Kalau dibilang nggak terlalu banyak, sebenarnya kayaknya udah cukup banyak sih Bang ya. Kayak Bang tahu juga kan, kuliah kita nih capek sendiri gitu Bang kalau bahas kuliah doang. Jadi menurut Abang nih, kegiatan kayak organisasi gitu Bang, kan nambahin ilmu kita juga. Perlu banget nggak sih Bang? Atau kita cukup nih kuliah aja selama jadi mahasiswa? Kayak tadi yang saya udah omongin sih, Rak. Jadi sebenarnya tuh semuanya harus seimbang sih. Ya kuliahnya harus bagus, ya organisasinya juga harus ikut aktif, ya kegiatan riset publikasi atau semacam ikutan lomba prestasi itu harus juga ada. Nah, tapi juga jangan lupain berteman atau berkawan dengan ya orang-orang banyak gitu ya. Jadi intinya sih semuanya harus seimbang. Nah, kuncinya udah pasti sih kayak di ngatur waktu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman atau referensi teman-teman itu untuk ngatur waktu itu pastinya beda-beda karena kesibukan kita masing-masing tuh beda-beda. Jadi semakin banyak tugas atau semakin banyak kewajiban kita di satu organisasi atau satu kegiatan itu pastinya akan menyita waktu 24 jam kita. Balik lagi, intinya itu adalah mengatur waktu. Nah, mungkin kayak share pengalaman. Dulu kan saya waktu kuliah itu kan ngontrak ya. Jadi bareng-bareng tuh sama teman-teman. Jadi satu kontrakan ada 3 petak. Mungkin isinya itu sekitar 5-6 orang. Nah, dulu saya kalau misalnya habis pulang kuliah, itu nggak langsung pulang ke kosan atau ke kontrakan. Karena kalau misalnya udah pulang ke kosan atau ke kontrakan, itu udah pasti kerjaannya bercanda, main sama teman-teman di kosan gitu ya. Nah, kalau misalnya saya langsung pulang itu pasti kayak tugas laporan. Kan kita tahu nih, biologi banyak banget tuh tugas laporannya kan. Itu pasti nggak selesai. Dan tugas-tugas lainnya. Nah, dulu sih saya siasatinnya ketika pulang kuliah, misalnya di jam sore, itu saya mainnya tuh ke perpustakaan lama tuh. Sekarang kan perpustakaannya udah 7 tingkat ya? 7 tingkat ya? 7 tingkat 6 kalau nggak salah deh. 6 atau 7 gitu. Dulu tuh perpustakaannya masih 3 lantai kalau nggak salah, 3 tingkat. Nah, jadi saya tuh suka main ke situ, ya belajar, ya ngerjain laporan dulu, sampai waktu perpustakaan itu, akan dulu kalau nggak salah jam 8 deh, atau jam 9 ya. Saya lupa deh. Sekitar jam 8 atau jam 9 itu perpustakaan tutup. Jadi ada kayak bunyi bel. Nah, ketika itu juga saya baru pulang tuh dari perpustakaan. Dengan catatan tugas-tugas saya tuh udah selesai. Nah, baru tuh pulang ke kosan, itu baru bercanda tuh. Main-main, begadang sampai besok pagi. Jadi kayak gitu. Nah, terus kayak misalnya untuk di Sabtu Minggu, kadang-kadang ikutan organisasi, ya, ikutan ini, itu. Intinya sebenarnya nggak ada orang sibuk sih ya. Hanya ada orang yang bisa pandai ngatur waktu sama nggak bisa ngatur waktu sih, kayak gitu palingan. Jadi kuncinya sih sebenarnya kayak ngatur waktu aja. Gitu. Oh ya. Jadi sebenarnya tuh tiap orang punya waktunya masing-masing gitu Bang ya, tergantung gimana dia manfaatinnya dan ngaturnya gitu ya intinya. Betul. Kayak sebenarnya sih kita nggak bisa main nih. Kayak Raka punya kehidupannya sendiri yang punya keluarga, punya tanggung jawabnya sendiri. Saya punya tanggung jawabnya sendiri di keluarga saya, dan teman-teman yang lain juga pasti punya tanggung jawabnya sendiri atau di manapun itu ya. Ya artinya yang bisa disamakan itu gimana caranya kita ngatur waktu aja. Jadi dan kedua tuh disiplin waktu. Padahal sih sebenarnya saya malas banget sama masalah disiplin sih. Gitu, Rat. Oke. Ini juga tips nih sebenarnya buat kita-kita nih, teman-teman yang masih mahasiswa.
Biar sebenarnya lebih ke nggak ada alasan sih buat nggak main kali bang ya. Kan karena kita perlu juga nih berkawan sama yang lain. Tapi nggak boleh juga ninggalin kewajiban. Intinya gitu ya bang ya. Betul. Jadi masa kuliah itu jangan cuma dimanfaatin buat belajar aja. Ya itu udah pasti ya kewajiban tuh untuk belajar. Itu udah kewajiban yang nggak bisa diganggu gugat lah. Kita emang harus sebagai mahasiswa gimana caranya bisa lulus tepat waktu. Nah, tapi jangan dilupain juga kayak organisasinya atau kegiatan-kegiatan keilmiahannya, risetnya, dan berteman dengan, karena sebenarnya ketika kita kuliah itu adalah kesempatan terbesar kita untuk mengenal banyak orang sih, bisa main sama banyak orang. Nah tentunya itu juga tergantung filtrasi kita masing-masing sih, kayak kita mau berteman sama orang yang kayak gimana, yang bisa memberikan benefit manfaat untuk hidup kita apa enggak, pastinya kayak gitu. Itu. Nah, mau nanya nih bang, kan tadi abang nih banyak kegiatan juga nih di luar kuliah. Ya. Yeah. Kepake nggak sih bang kegiatan itu tuh ketika kita masuk dunia kerja? Bakal kepake nggak sih bang ilmu-ilmu sosial yang kita dapat? Sepengalaman saya sampai saat ini itu kepake banget sih. Kayak dulu tuh waktu kuliah dan sampai sekarang saya tuh suka main kayak sama yang senior gitu ya, yang kakak kelas. Kan kita angkatan biologi itu dari tahun 2003 ya. Dari 2002. Nah, saya suka tuh berteman dengan senior-senior karena gini, kadang-kadang tanpa kita harus mengalami sebuah pengalaman, kita bisa mendapatkan pengalaman itu dari cerita orang lain. Nah, kayak misalnya untuk pengalaman hidup, kalau untuk senior itu udah pasti banyak banget. Nah, terus saya juga suka nih, maksudnya main sama, nggak membatasi sama yang senior aja, tapi sampai ada kelas. Maksudnya kayak saya masih dekat sama teman-teman 2018 atau 2019. Kita masih suka main bareng gitu kan. Nah, ketika kita dekat sama orang itu, kita kan terbiasa menghadapi orang dengan berbagai karakter, dengan banyak karakter. Di situ saya pribadi sih juga belajar gimana caranya kita bersikap terhadap orang yang karakternya A, orang yang punya karakter B, orang yang punya karakter C. Jadi kita di situ udah pasti belajar bagaimana bersikap yang baik, bagaimana komunikasi yang baik. Nah, terus yang kedua, sejauh ini saya tuh banyak banget ditolong sih. Maksudnya yang Raka lihat atau yang teman-teman lihat di CV, misalnya banyak kegiatan, banyak organisasi, banyak pengalaman, itu karena dibantu banyak orang, termasuk kayak senior-senior saya. Jadi apa yang saya dapatkan saat ini tuh kayak buah kebaikan orang-orang lain gitu loh. Terutama senior-senior, termasuk juga mungkin dari adik-adik kelas gitu. Jadi banyak sih manfaatnya. Dan itu udah pasti kepake banget di dunia kerja. Kayak dulu saya waktu kerja di tempat yang lama di Unilab. Kan saya separtner nih. Ini kebetulan ada Bang Alvan juga nih di sini. Jadi kayak saya kan waktu pertama kali kerja ya namanya mahasiswa baru, lulusan baru itu kan nggak ngerti ya gimana dunia profesional. Fresh graduate lah ya. Iya, betul. Nah, tapi karena baiknya Bang Alvan kayak, diajarin gini loh cara kita nih sebagai, kan udah beda nih statusnya dari dulunya mahasiswa sekarang udah jadi pekerja, itu pasti ada penyesuaian kayak udah mulai profesional, harus kerjanya kayak gimana. Nah itu dituntun tuh, diajarin, nih kerja yang baik kayak gini, kerja yang benar kayak gini, yang nggak boleh dilakukan kayak gini, yang boleh dilakukan kayak gini. Jadi kalau kita deket sama banyak orang itu banyak banget manfaatnya gitu, Rak. Oke, berarti relasi itu juga salah satu hal yang penting Bang ya. Menjalin hubungan sama siapa aja tuh hal yang penting. Tuh. Yeah. Berarti nggak boleh nih kita teman-teman cuek sama satu sama lain lah gitu. Nah Bang, kalau boleh tahu sekarang Bang Hajar nih kerjanya di bidang apa sih Bang? Tadi kan kita atau teman-teman nih taunya cuma sebagai molekuler analis tuh. Itu ngapain sih Bang? Sekarang sih udah pindah di tempat kerja baru ya.
kerjaan apa ya sebenarnya sekarang ya? Ini, sekarang saya lagi fokus untuk, teman-teman tahu diagnostik untuk COVID ya? Yang PCR-nya. Nah, saya sekarang kerjaan saya itu diagnostik untuk COVID atau virus SARS-CoV-2 dengan PCR, dengan metode penyekatan PCR atau molekuler. Begitu. Tuh teman-teman, Kalau mau tahu, kalau kerja gimana Bang? Lanjutin dulu Bang, silakan. Kalau mau tahu itu kayaknya udah dikasih lihat tuh videonya nih. Mungkin mau di-share dulu nggak apa-apa. Oh boleh di-share videonya. Kayaknya ini ya, apa namanya? Videonya patah-patah. Kalau nggak nanti aja lah. Kalau misalnya udah agak ini, lanjutin aja. Atau mungkin nanti boleh di-share ya linknya Bang ya ke teman-teman ya. Oh iya, di sini ada, tadi baru ngeliat nih ada Bang Maul. Pengen sapa Bang Maul juga nih. Makasih Bang udah datang. Nih. Lanjut. Terima kasih Bang Maul. Jadi kalau kita kerja kayak gitu, kita kontakkan langsung sama pasien COVID nggak sih Bang? Atau kita cuma di lab aja? Kalau bagian saya sih enggak. Kita nggak kontak langsung sama, kita sih nggak nyebut pasien sih. Sebenarnya kita menyebutnya itu klien ya. Karena kita belum bisa memastikan dia itu positif atau negatif. Jadi belum bisa dipastikan sebelum hasilnya keluar gitu loh. Nah, kalau kerjaan saya sendiri sih karena nge-PCR ya. Nge-PCR itu ya cuma berhubungan dengan sampelnya. Sampel, kalau misalnya teman-teman tahu, kalau swab itu kan diambilnya dari nasofaring atau orofaring, dari rongga hidung atau rongga mulut. Nah, yang diambil itu lendirnya. Nah, yang saya kerjain itu sebenarnya PCR dari itu tadi, si lendir-lendir yang berasal dari rongga hidung dan rongga mulut. Jadi nggak langsung ketemu pasien, tapi langsung ketemu kontak langsung sama si sampel gitu. Berarti kayak cuma gimana ya, ini jadi orang misalnya saya mau ngecek nih Bang, belum ada status positif atau negatif, nanti sampelnya baru Bang Hajar yang pegang lah gitu ya? Iya betul. Kurang lebih gitu. Oke. Betul. Sebenarnya kalau menurut saya nih Bang, di orang awam ya Bang ya, ini tuh suatu hal yang gimana ya,
kayak masih abu-abu bang. Kayak orang masih banyak yang cuek tentang apa corona ini. Nah, karena Bang Hajar kerjanya nanganin ini, gimana tuh Bang? Ini bener apa enggak gitu Bang? Maksudnya tuh ini real atau cuma sekedar kayak banyak yang bilang konspirasi lah atau apalah? Agak dalam nih pertanyaannya. Serius dikit kita Bang. Sebenarnya sih kalau misalnya kayak di konspirasi bisa benar bisa salah, tapi itu bukan urusan kita sih sebenarnya. Sebagai masyarakat biasa sih kayak udah ada yang ngurusin konspirasi gitu sih. Pemerintah kita kan juga pasti aware lah dengan urusan-urusan seperti itu, dan kita punya kayak misalnya BIN dan lain-lain sebagainya itu kan pasti bisa menentukan ini konspirasi atau bukan. Intinya sih kita sebagai masyarakat biasa ya nurut aja sih sama aturan pemerintah, kayak misalnya yang sekarang tuh social distancing lah, menjaga jarak, tidak banyak beraktivitas di luar. Agak lucu sih kalau misalnya masih banyak orang yang menganggap ini bohongan gitu. Itu virus beneran ada sih, cuma nggak kelihatan aja masalahnya gitu. Mungkin karena satu dua pemahaman atau informasi yang kurang valid, jadi mengabu-ngabukan, membuat tidak jelas sebuah informasi yang valid gitu loh. Dan ini sebenarnya ada, nyata, maksudnya ada loh orang yang sakit karena COVID, terus ada loh orang yang meninggal karena COVID gitu loh. Kayaknya jangan lupa jaga kesehatan. Iya, soalnya gimana ya Bang ya? Kan kayak ada aja orang gitu yang ngeyel. Kalau orang dekat-dekat sama di lingkungan saya lah, ini mah cuma apa sih? Jadi cuek aja gitu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya Bang ya. Nggak tahu nih kalau teman-teman atau Bang Hajar. Tuh. Iya ada aja sih, maksudnya kayak gitu. Beraktivitas sih nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Maksudnya selama terjaga, terkontrol, is okay. Karena ini ada juga beberapa orang yang sebenarnya terinfeksi sama virus ini, cuma dia tanpa gejala gitu loh. Jadi bahkan dirinya sendiri itu nggak tahu kalau misalnya dia itu udah terinfeksi SARS-CoV-2 gitu. Dan yang bahaya itu sebenarnya bukan dari sisi komplikasi atau dampak setelah terinfeksi, itu juga bahaya sebenarnya. Tapi virus ini tuh kayak cepet banget sih nyebarnya dari satu orang ke orang lain, masalahnya dari orang ke orang. Mungkin kalau kita lihat kayak dulu macam virus flu burung atau flu babi itu kan vektornya adalah ya si unggasnya itu atau si hewannya itu. Nah kalau misalnya ini tuh udah penyebarannya dari orang ke orang. Jadi sangat relevan kalau misalnya banyak orang kayak di Indonesia sekarang udah berapa 200.000 lebih lah ya yang terinfeksi. Nah itu ya memang itu si virusnya cepat sekali untuk menyebar. Oke. Tuh teman-teman tetap jaga kesehatan nih, dan udahlah kalau nggak perlu keluar kita stay di rumah aja, kuliah dari rumah, ngerjain tugas dari rumah. Kalau nggak paksa-paksa banget, dah tuh. Kalau boleh tahu sekarang Bang Hajar nih kan pindah kantor nih Bang. Nah, udah jalan ke kantor barunya belum tuh Bang? Kan katanya kantornya jauh nih, di Balikpapan nanti tuh dapat tugasnya. Ya, rencananya mungkin akhir September atau awal Oktober. Nah, kalau misalnya sekarang sih lagi ngebantu di lab di Jakarta juga sih posisinya. Tapi perbantuan aja. Ditugasin di situ sementara. Gitu. Nah, kalau nanti ke Balikpapan kerjaannya sama apa gimana tuh Bang? Atau ngapain di sana? Ada sesuatu yang baru kah? Sama. Nggak beda. Sama aja. Sama. Wih, bakal jarang nih berarti ketemu Bang Hajar.
Apalagi mau nanya apa lagi? Atau teman-teman nih mau ada yang nanya, boleh via chat atau Oh, sebelum acungin nanya tangan kali kalau mau nanya. gini, kan Tahu Bang. apa namanya, Raka udah kayak ngasih lihat CV gitu ya, terus kayak oh banyak nih kegiatannya, oh banyak nih publikasinya, atau nggak banyak sih, ada lah publikasinya, atau ada banyak kegiatannya. Terus gini, pengen nge-share sih, kayak kan saya sebenarnya kalau misalnya dari tema ini kan discovering untuk karir itu kan kayak masih jauh banget sebenarnya ya, masih jauh banget karena saya tuh kayak nyebut diri saya tuh kayak anak kemarin sore lah. Jadi bocah bawang, masih baru banget, yang lulus tahun 2018. Terus saya tuh baru kerja paling 1 tahun, belum genap 2 tahun lah. Jadi kayak masih jauh untuk mengenal lebih dalam urusan karir gitu ya di dunia pekerjaan gitu. Tapi yang mau saya share ini bukan bermaksud untuk kayak ria segala macem atau sombong. Saya tuh pengen nge-share kalau misalnya saya, alhamdulillahnya nih, dari dulu pas lagi lulus pertama kali sidang di tahun 2018 di bulan November, itu 2 minggu setelah sidang itu saya langsung kerja tuh di tempat yang pertama itu di perusahaan konsultan lingkungan. Nah, ketika itu bekerja sampai sekitar bulan Februari akhir. Jadi kan saya di wisuda itu bulan Februari, akhir Februari. Nah, persis di akhir Februari tanggal 25 kalau nggak salah, di hari Minggu. Nah, sebenarnya itu Senin ya, saya harus pindah ke tempat baru di Unilab. Tapi karena saya ngerasa baru selesai wisuda, saya nego tuh minggu depannya, jadi saya dikasih waktu untuk seminggu untuk jeda dulu. Nah, baru setelah jeda saya masuk gabung tuh di Unilab. Nah, menariknya juga pas lagi proses transisi nih ke tempat kerja yang baru sekarang, itu saya ada satu momen status saya itu dibuat perusahaan. Jadi yang kebetulan di perusahaan lama itu belum resign, tapi di perusahaan baru saya sudah masuk gitu, udah gabung. Nah, artinya sampai sekarang tuh alhamdulillah saya belum pernah ngerasain nganggur. Kan kayaknya mahasiswa itu pasti ketakutan, salah satu ketakutannya ketika lulus adalah menganggur ya. Nah, alhamdulillah merasakan menganggur. Nah, terus kalau misalnya ditanya kok bisa, saya sendiri sih nggak terlalu paham. Mungkin teman-teman boleh cek kayak ke teman-teman seangkatan saya sendiri kan nggak terlalu rajin orangnya, cenderung males, belajar juga gitu nggak serius-serius banget gitu loh, nggak fokus-fokus banget. Terus kok bisa? Nah, saya kayak kalau misalnya teman-teman mau kayak gitu, kayak diberi kemudahan, mungkin ada 3 hal sih yang saya alamin itu, yang kayaknya itu bereaksi banget sih, atau kepake banget. Yang pertama itu nanti kalau misalnya yang pertama, satu momen ketika teman-teman punya penghasilan sendiri, entah itu penghasilan gaji, entah itu dapat uang dari hasil kerja keras teman-teman, itu kalau bisa jangan semuanya dipakai untuk kebutuhan teman-teman, tapi sebagian itu teman-teman kasih ke orang tua. Misalnya at least kayak misalnya teman-teman dapat upah kerjaan sesuatu gitu 500.000 gitu misalnya, kalau bisa tuh setengahnya teman-teman tuh kasih ke orang tua untuk dibeliin apa, kayak kado atau hadiah makan atau ajak makan atau apapun lah, itu dibagi ke orang tua. Nah, terus minta doanya orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini balik lagi kayak cerita-cerita saya yang sebelumnya, kita tuh harus kenal banyak orang ya. Jadi ketika kita kenal banyak orang, teman-teman tahu ini nggak sih, kayak rezeki kita nggak pernah tahu rezeki kita di siapa, di orang yang mana. Kan rezeki kita nih udah ada nih sebenarnya nih, cuma kan pasti rezeki itu nggak langsung tiba-tiba ke kita, pasti rezeki itu melalui orang lain, dan kita nggak tahu siapa yang akan
orang yang ditugaskan untuk uh, memberi peluang rezeki kita gitu loh. Nah makanya perluas tuh namanya perluas tuh namanya relasi, silaturahmi, bermain, berteman, baik sama orang. Nah itu tips yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa teman-teman itu setiap harinya itu melakukan kayak ngebagi sih, kayak misalnya at least 2.000 sehari misalnya dimasukin kotak amal misalnya gitu ya, atau teman-teman sekedar ngebantu orang, atau teman-teman sekedar kayak misalnya ngasih makan kucing di jalan gitu, tapi konsisten gitu setiap hari kita ngebagi. Nah kayaknya sih 3 hal itu bisa ngebuat atau mempermudah urusan-urusan kita sih. Mungkin itu share aja, sharing buat kita. Karena kalau misalnya ditanya saya pintar apa enggak, ya enggak pintar, cenderung kayak apa ya, maksudnya enggak pintar-pintar amat, rajin amat gitu loh. Bohong nih. Perasaan banyak yang bersaksi juga Bang Hajar aja. Ada, gak ada rajin-rajin. Gaknya apa ya, tidur kan gitu. Gitu. Terus apa lagi? Boleh kali Bang ya, kalau teman-teman ada yang mau nanya nih. Boleh ditulis saja atau on mic mungkin boleh. Ya, boleh. Ada ini siapa nih, ada yang nanya nih ya? Ira Syahriani tuh Bang. Nah tuh pertanyaan pertamanya nih. Kita jawab satu-satu apa mau langsung gimana nih Bang? Ya boleh. Satu-satu. Satu ya. Apa Apa sih Kak suka dukanya kerja di bidang molekuler? Nah kan Bang Hajar sendiri kerjanya di lab nih. Sama sampelnya langsung. Apa nggak takut tuh kena COVID itu sendiri? Sebelum kita ke COVID ya, kayak di pekerjaan di lab, pekerjaan sebelumnya saya juga kerja di lab. Nah, saya sih seneng sih sebenarnya kerja di lab, nyaman lah kerja di lab. Artinya saya menikmati setiap hari walaupun harus bangun pagi, pulang sore, mengerjakan kerjaan yang at least sama, yang monoton, tapi karena saya senang, akhirnya saya menikmati. Nah makanya kalau misalnya dibilang suka dukanya, semua kerjaan itu pasti ada suka dukanya ya. Jelas kayak misalnya kita kerjaan misalnya lagi sampel banyak, terus kalau sekarang tuh kan karena objeknya juga lebih berisiko, APD-nya juga harus lengkap. Pakai APD itu, saya kalau misalnya di dalam lab utama itu 8 jam. Sekitar 8 jam harus pakai APD. Dan itu kita nggak bisa keluar. Paling kayak gitu. Terus kalau lagi sampel banyak ya kerjanya harus lebih ditingkatkan. Nah kalau misalnya terkait dengan objeknya sendiri, kayak misalnya COVID, kenapa saya pengen atau saya memilih untuk mengerjakan ini, karena pertama saya merasa walaupun ada kemampuan sedikit di diri saya terkait molekuler. Dulunya kan saya skripsian itu tentang genetika juga, genetika molekuler DNA. Nah, artinya kan saya punya sedikit lah pengalaman. Nah, kayaknya sih melihat tren sekarang yang COVID-nya terus bertambah segala macam tuh kayaknya sayang kalau nggak kontribusi gitu loh. Ya itu mungkin dibilang naif sih. Cuma ya nggak apa-apa lah, itu jadi sebuah motivasi untuk seenggaknya gue motivasi dikit lah, gue berkontribusi dikit lah buat negara gitu loh, untuk apa namanya, supaya perbaikannya tuh cepat terjadi. Itu yang pertama. Kedua, resikonya memang tinggi, tapi
ada protokol-protokol yang kita jalankan untuk meminimalisir resiko itu. Tentunya kayak misalnya lab-nya standar lab, standar APD itu udah pasti, standar protokol kesehatan. Jadi kita bisa meminimalisir itu. Nah, itu juga tergantung dari manajemen. Saya melihat kayak manajemen di tempat kerja saya sangat concern untuk bagaimana safety dari kita sebagai pekerja dan safety biosecurity-nya dari si sampel. Artinya resiko itu bisa ditekan seminimal-minimalnya. Jadi kalau misalnya takut, ya pasti takut. Dan maksudnya setiap pekerjaan itu pasti banyak resikonya sih. Tapi bagaimana kita bisa mengelola resiko itu? Gitu. Oke, berarti selama kita ngikutin SOP lah atau protokol, insya Allah sehat-sehat aja gitu Bang ya? Iya, alhamdulillah sih teman-teman di sini juga sehat kan, kita juga ada swab berkala, rapid test berkala gitu. Oke, lanjut nih ada pertanyaan berikutnya. Kenapa sih Kak Hajar tuh ngambil bidang molekuler? Padahal kan bisa dibilang bidangnya itu sulit sama mahal gitu loh. Kenapa tuh Bang? Dulu sih sebelum sampai tahapan suka ya, sampai tahapan suka ke molekuler atau mikrobiologi itu, saya ngelihat molekuler dan mikrobiologi itu kayak salah satu bidang keilmuan yang termasuk keren gitu loh. Oh, itu kayaknya keren banget gitu kalau misalnya bisa mikrobiologi atau bisa molekuler gitu. Kayak diperhitungkan lah. Nah, saya ngelihat maksudnya, oh ini kayaknya menarik nih. Alasan pertamanya sih kayak biar keren aja, biar dianggap, wah gue bisa molekuler nih, gitu. Nah, itu awalnya. Jadi sebenarnya sukanya itu karena dipaksa juga sih. Kayak saya memaksa diri saya untuk kayak gimana caranya suka nih sama molekuler, sama mikrobiologi gitu loh. Dan itu ya maksa suka itu juga butuh perjuangan sih, karena kita suka karena paksaan. Tapi karena semakin tingkatan, tadi kan ada pertanyaan tuh kayak ini kan molekuler susah ya. Nah, entah kenapa ketika semakin susah molekuler itu semakin seru gitu. Jadinya saya mendalami itu. Tuh. Jadi nggak ujuk-ujuk kayak langsung, gue anak molekuler banget nih, nggak gitu Bang ya? Dulu malah Ada saya prosesnya mikir, juga. apa namanya? Saya mikir dulu pengen ke lingkungan. Kayak konservasi itu saya dulu suka juga tuh. Cuma setelah semester akhir kayaknya udahlah di molekuler aja gitu. Dan ini alhamdulillahnya juga kan dulu pas lagi penelitian kan saya tentang molekuler. Cuma ketika kerja itu nggak langsung terjun di dunia molekuler atau pekerjaan molekuler. Saya harus transit dulu di dunia mikrobiologi. Itu juga suka sih, tapi kayak tingkatan prioritas kesukaan saya itu kayak molekuler dulu baru mikrobiologi gitu. Tapi ketika kerja tuh kayak, aduh pengen sih nih kerja, sayang gitu kayak udah dulu susah-susah skripsi tapi kerjanya nggak molekuler gitu. Ada sedikit kecil hati. Tapi kesukaan saya nggak hilang gitu aja, dan alhamdulillah kayak dikasih jalan, oh nanti setelah dari transit di mikrobiologi saya dapat kerjaan, alhamdulillah dapat kerjaan di bidangnya saya sukai. Nah ini menariknya kalau misalnya teman-teman kerja sesuatu hal yang teman-teman sukain terus digaji, jadi kita kayak ngelakuin sesuatu yang kita suka terus dikasih duit, wah itu enak banget. At least nggak ada paksaan gitu, jadi kayak kita ngejalaninnya tuh enjoy aja. Oke, jadi kalau kayak gitu mah kayak enteng aja ya Bang ya, soalnya kan ya hobi lah yang kita suka nih, terus dapat duit lagi bonus ya kan. Nah, terus ada pertanyaan juga nih, gimana sih Bang caranya biar dapat kerjaan di bidang mikrobiologi atau di molekuler? Caranya ya itu tadi perbanyak Gimana sih caranya?
perbanyak ini aja, konektivitas, ngobrol sana ngobrol sini. Karena dulu saya 2 pekerjaan pertama saya itu saya masuk karena dapat informasi dari kakak kelas. Jadi melalui perantara kakak kelas, dan itu di dunia pekerjaan itu sangat menentukan, bisa dibilang sih. Jadi tapi jangan melupakan ini ya, skill kemampuan pribadi kita, itu skill udah otomatis harus kita punya. Cuma salah satu kendaraan lainnya itu adalah tadi kita kenal sama orang. Jadi setidaknya 1-2 orang bisa merekomendasikan kita. Oh, dia dulu pas lagi kerja ini bagus loh kerjaannya. Oh, dia dulu disiplin loh. Oh, dia dulu loyal. Oh, dia dulu bertanggung jawab gitu. Nah, dan ini sih kalau misalnya teman-teman ini kan teman-teman biologi ya. Teman-teman biologi itu punya pasti secara umum sebagian besar itu pasti pengen kerjaan sesuai hal yang teman-teman suka. Nah, cuma kadang 1-2 waktu belum dapat rezekinya untuk kerja di bidang tersebut. Nggak apa-apa sih, itu dijalanin dulu aja sebaik-baiknya, dan berharap mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bekerja sesuai bidang yang kita sukai gitu. Walaupun kita kerja mungkin saat ini sementara di ya kita nggak suka-suka banget atau bukan sesuai bidang kita, jangan pernah hilang ini kayak cita-cita untuk kerja di bidang teman-teman yang pengen gitu, yang diinginkan gitu. Gitu sih Bang. Oke. Menarik sih, kayak gimana ya? Jadi baru sadar juga sih kalau kita kenal sama banyak orang tuh suatu faktor yang penting juga setelah lulus dari dunia kuliah. Soalnya kan kalau mahasiswa kayak saya nih Bang, taunya kan kenal teman tuh ya udah sekedar main, sharing yang berbau-bau kuliah, curhat. Ternyata kalau kita kenal orang juga ini bisa pengaruh setelah nanti kita lulus gitu. Betul. Ya kayak misalnya nih, tidak menutup kayak harus kenalnya senior, enggak sih, enggak kayak gitu. Kayak adik kelas bisa jadi nih, kayak misalnya Raka nih 2025 kita akan kerja bareng dan Raka bisa jadi bos saya atau atasan saya gitu kan, atau teman-teman yang lain. Amin. Gitu. Amin aja dulu ya Bang. Ya, jangan menutup ini sih, menutup interaksi, jadi jangan terlalu membatasi gitu loh. Nah, sama ada pertanyaan berikutnya nih yang sebenarnya nyangkut juga sih Bang, kayak apalagi saya mahasiswa juga nih. Gimana sih Bang cara menghilangkan rasa takut akan kegagalan? Nah, jujur saja nih di dunia perkuliahan saya baru sadar gitu kalau desakan dan tuntutan tuh banyak banget. Gimana tuh Bang cara biar kita tuh nggak takut sama apa yang kita lakuin tuh gagal? Menariknya Raka menanyakan ke orang yang ketakutan terbesarnya itu adalah kegagalan. Jadi saya pribadi tuh orang yang takut gagal sebenarnya. Dari dulu tuh kayak takut banget gagal. Nah, tapi gini, ketika kita nggak gagal, kita nggak mungkin berhasil sih. Masalahnya kan di situ. Jadi kalau kita mau berhasil, kita pasti kayak ada 1-2 step itu pasti gagal. Ketika teman-teman gagal, mungkin saran saya dan dulu berdasarkan pengalaman saya itu kayak teman-teman menerima kegagalan itu sih. Jadi ketika gagal, teman-teman tuh kayak, oh ya udah ikhlas nih digagal, dan jangan menyesali kegagalan itu sih. Jadi kayak udah terima aja dan mungkin dievaluasi supaya gimana caranya di kemudian hari nggak gagal gitu loh. Karena ketika kita terbiasa dengan gagal, kita baru menikmati enaknya berhasil gitu. Jadi gagal tuh suatu hal yang wajar lah Bang ya. Kalau kita ngelaluin sesuatu, nggak jarang lah kalau tiba-tiba langsung berhasil gitu ya. Betul, kayak ada kan orang
sukses baru umur 40, sukses baru umur 50, ada aja yang kayak gitu. Mumpung masih muda sih, apalagi masih mahasiswa, bukan berarti teman-teman harus menciptakan kegagalan ya, tapi intinya teman-teman gimana caranya untuk mengurangi jatah salah aja, melakukan sebaik mungkin. Ya, karena kita manusia biasa, pasti apa yang kita lakukan pasti ada 1-2 kesalahan. Tapi gimana caranya kita melakukan dengan sebaik mungkin dan mengurangi. Kan lama-lama kalau kita berusaha, ada salah kita evaluasi, ada salah kita evaluasi, itu lama-lama jatah salah kita berkurang. Termasuk jatah gagalnya. Ya mudah-mudahan dengan teman-teman konsisten kayak gitu, teman-teman bisa mendapatkan keberhasilan. Intinya sabar juga sih. Oke, makasih nih Bang. Soalnya gimana ya? Kalau jadi Bang juga pasti pernah jadi mahasiswa lah. Dan tadi Bang Hajar juga bilang kalau kegagalan itu hal yang Bang Hajar takutin juga. Soalnya kan kita juga pas kuliah pasti, aduh banyak banget nih tuntutan, segala macem. Nah itu sih Bang yang jadi faktor kita takut mungkin sebagai mahasiswa. Dan berarti intinya aja itu kita jalin sebaik mungkin. Kalau gagal itu bukan suatu masalah lah ya Bang. Kita habisin aja dulu kegagalan kita nih di masa muda. Asal udah nyoba yang terbaik gitu Bang ya. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan juga sebenarnya menarik sih yang selanjutnya nih. Bang Hajar nih ada kepikiran nggak sih buat lanjut kuliah S2? Dan mau nambahin deh pertanyaannya. Kira-kira kalau ada, apa yang fokus yang mau Bang Hajar ambil di situ? Salah satu alasan kenapa saya resign di tempat kerja yang lama terus gabung ke sekarang itu ini sih, untuk mempersiapkan nanti kuliah di tahun depan atau tahun depannya lagi. Kalau misalnya nanti satu kejadian saya nggak bisa kuliah dengan beasiswa, saya punya tabungan sendiri gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti ketika saya ingin kuliah S2 itu ada kesempatan saya dapat beasiswa sehingga mengurangi beban biaya gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya mau bidang apa, ya at least kayak misalnya bioteknologi itu udah pasti sih. Cuma kan tinggal fokusnya aja. Kemarin sih saya kayak pengen ke dunia vaksinologi atau virologi gitu sih. Cuma nggak tahu sih ke depannya gimana. Ya mudah-mudahan mungkin teman-teman di sini bisa mengaminkan harapan-harapan saya. Kita doain teman-teman, kita doain Bang Hajar nih. Semoga rencananya berjalan mulus lah. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ini juga salah satu problematika sebagai mahasiswa sih Bang. Pertanyaan berikutnya nih, gimana sih Bang caranya biar kita tuh bisa konsisten sama satu hal yang kita jalanin? Gimana tuh Bang? Ada tips nggak Bang buat kita nih? Iya, itu hal yang saya rasain juga sih. Sebenarnya saya tuh orangnya tidak konsisten dan tidak fokus sebenarnya. Asalnya kayak gitu, atau pribadi awalnya kayak gitu. Cuma ketika saya merasakan satu waktu mengerjakan banyak hal atau fokus di banyak hal, itu tidak ada satupun hal yang bisa saya peroleh secara maksimal gitu. Jadi kayak misalnya kita ngerjain 3 hal di satu waktu gitu lah. Karena tidak fokus itu melakukan tiga-tiganya secara apalagi nggak terkonsep, itu pasti kita nggak mendapatkan manfaat dari ketiganya. Jadi nggak maksimal gitu. Yang di sini nggak maksimal, di tengah nggak maksimal, yang ininya juga satunya juga nggak maksimal. Nah berdasarkan pengalaman itu kayak saya ngerasa oh mungkin saya memang orangnya tidak bisa multitasking juga, jadi nggak bisa banyak pekerjaan yang saya kerjakan dalam satu waktu tertentu gitu. Artinya saya ini harus fokus, saya ini harus mulai kayak oh nih melihat, menganalisis dulu apa hal yang akan saya fokuskan, baru saya menentukan dan saya fokus di situ. Dan itu juga nggak mudah sih, emang kayak kadang-kadang kan namanya manusia nggak konsisten gitu, kadang-kadang semangat di awal,
Terus nanti di pertengahan udah mulai loyo lagi. Nanti kalau udah mulai deadline baru kita kepepet gitu kan. Ya itu wajar sih. Maksudnya saya juga masih merasakan itu. Tapi intinya fokus itu akan mendapatkan sesuatu hal yang maksimal. Intinya kayak gitu. Dan itu harus dimulai harus dibiasakan dari sekarang. Fokus satu kerjaan di gimana caranya kerjaan itu diselesaikan gitu sampai tuntas gitu. Jangan terbengkalai. Oke, makasih nih Bang Hajar. Selanjutnya ada pertanyaan dari kakak kita nih, Kak Lida. Halo Kak Lida. Pertanyaannya, Kak Lida di sini ngechat, halo Kak Hajar, saya fans kakak nih. Mau nanya Kak, gimana cara mengatur manajemen stres kakak? Adakah treatment tertentu? Adakah treatmentnya tuh Bang? Ada treatment nggak Bang? Buat kita manajemen stres nih. Kalau saya sih, Bang Hajar biasanya ngapain gitu? kalau saya lagi stres tuh kayak saya ninggalin kerjaan itu sih. Kayak, ini kayaknya kalau misalnya dipaksa ngerjain nggak akan maksimal dan banyak salahnya. Saya ninggalin, ya udah malas-malesan, ya main, ya kita punya treatment sendiri sih masing-masing, beda-beda juga. Ada mungkin orang kayak lagi stres terus dia makan-makan gitu, nyemil-nyemil apa, atau ada orang yang rekreasi, atau ada orang yang nonton. Nah, kalau misalnya saya tadi salah satunya kayak gitu. Kalau misalnya udah deadlock, ketika kita udah nggak bisa melakukan sesuatu hal di pekerjaan kita, stres, ya udah kita tinggalkan dulu untuk sementara. Tapi bukan ditinggalkan untuk selamanya, kayak sementara doang, ditinggalin dulu. Dan kita melakukan treatment untuk untuk supaya stresnya itu turun. Kalau saya sih kadang-kadang ya mungkin olahraga. Terus itu tadi ngobrol sama teman, entah kenapa kalau misalnya bercanda sama teman, sama senior, kakak kelas itu kayak hilang aja gitu masalah. Tapi pas lagi balik ke kerjaan ada lagi masalahnya gitu. Nah, jadi saya kayak suka jalan-jalan sendiri ke tempat-tempat yang sunyi gitu, kayak ya nge-refresh diri aja untuk gimana caranya menyusun strategi-strategi lagi untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan itu. Oh, gitu Lida. Terima kasih Lida pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan Kalida nih juga nggak umum buat Kalida doang sih. Buat kita juga pasti punya stres sih. Iya nggak sih Bang? Iya, jadi yang tahu nanganin stres itu ya diri kita masing-masing lah. Cari sesuatu yang fun buat kita, baru mungkin nanti bisa balik lah ke kerjaan kita gitu Bang ya. Tergantung teman-teman mau modelnya kayak gimana. Baik, nih teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih ke Bang Hajar? Mereka mungkin ada pertanyaan lagi kali. Kalau saya pribadi sih, gimana Bang ya? Udah tersampaikan sih dari tadi nanya ke Bang Hajar. Atau mungkin Bang Hajar punya saran atau pesan nih buat kita-kita nih, teman-teman yang masih aktif sebagai mahasiswa. Ada nggak Bang? Artinya nih ya teman-teman mahasiswa sekarang ini kan dapat kondisi yang berbeda ya. Kayak dulu saya kuliah. Dulu saya kuliah kan ya dunia lagi baik-baik saja gitu kan. Nggak kayak sekarang pandemi gini. Apalagi udah diisukan untuk new normal. Artinya kita harus punya adaptasi baru, kebiasaan baru, mulai di semua sektor, termasuk kayak pendidikan, perkuliahan.
mungkin teman-teman sekarang harus berpikir lebih kreatif untuk bisa apa ya, bisa mengatasi atau bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi kayak saat ini. Kalau teman-teman tidak bisa menyesuaikan, ditakutkan teman-teman akan terseleksi sendiri gitu loh. Nah, eh, saya rasa karena dunia sudah berubah dan sekarang polanya online, banyakkan online, kita sulit untuk dipertemukan secara offline. Ya udah, gimana caranya memanfaatkan informasi sebaik-baiknya untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan pengalaman. Jadi seharusnya karena kita banyak di rumah, kita banyak akses internet, ya entah banyak juga karya yang harus dihasilkan gitu loh, kayak misalnya mungkin sebagian teman-teman itu suka nulis atau suka gambar atau suka mengulik sesuatu hal, ya udah itu mulai dilakukan, karena kalau tidak kayak gitu takutnya kelamaan di rumah dengan kondisi kayak gini itu membuat kita tidak produktif gitu loh, paling kayak gitu. Udah, karena saya sendiri nggak tahu kan, maksudnya sekarang kuliah harus PJJ, harus daring gitu. Apa namanya, pasti tantangannya berbeda dengan dulu. Mungkin modelnya berubah segala macam, jadinya ya itu teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dan lebih kreatif sih sebenarnya. Oke. Tuh berarti intinya kita nih sebagai mahasiswa nggak boleh lah terkendala kondisi. Gimana caranya tetap harus kreatif, teman-teman. Jika udah nggak ada lagi nih dari teman-teman, mungkin cukup kali Bang ya untuk sharing kita kali ini. Dan yang menarik dari Bang Hajar ini yang hari yang kita tangkap itu, apalagi buat saya nih yang berkesan itu, jangan takut sama suatu kegagalan, karena kegagalan itu suatu hal yang wajar. Asal kita udah ngelakuin sesuatu sebaik mungkin, ya udah, gagal itu ya udahlah, nanti juga toh kita bakal berhasil. Nikmatnya berhasil kan dari kegagalan kita sebelumnya. Dan mumpung kita masih muda, salah banyak pas masih belajar itu bukan suatu masalah gitu loh. Biar nanti saat kita udah matang, udah di dunia kerja, jatah salah kita udah habis. Dan untuk fokus di suatu hal, itu teman-teman untuk fokus di suatu hal itu, kita nggak bisa langsung tertarik. Mungkin kalau Bang Hajar tadi, Bang Hajar dalemin dulu segala macamnya, baru dia makin tertarik di situ. Dan ini jadi suatu hal yang menarik juga. Nanti kita bisa belajar dan mungkin minatnya kita itu bakal ketemu juga nantinya. Berbeda mungkin sama Bang Hajar, tiap orang punya jalannya masing-masing. Oke, sekian dari saya Raka Riandra, dan terima kasih kepada Bang Hajar selaku narasumber kita malam ini. Terima kasih teman-teman, kakak-kakak alumni yang udah nyempetin waktunya hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum ditutup, dari panitia bakal ada sesi foto bersama nih. Boleh dinyalain kameranya, teman-teman?
Oke teman-teman, ada lagi nih yang mau buka kameranya. Ya udah deh ini aja. Kasih pose terbaik ya buat Kinom. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terakhir. Sunnah 3 kali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat semuanya. Terima kasih Kak Makasih banyak Jar. Bang Ajar. Masih ya. Next siapa lagi pembicaranya? Ada saran nggak Kak? Oh ini, saya pengen ngobrol sebenarnya kayak ngobrol sama Kak Indina gitu. Jadi kayak macam